Mahkamah Agung menyunat vonis koruptor Edi Prabowo dari 9 menjadi 5 tahun. Pengurangan hukuman tersebut menuai kritikan juga sindiran dari berbagai pihak. Kontroversi hukuman Edi Prabowo dipotong 4 tahun menuai sorotan. Sebelumnya, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut divonis 9 tahun penjara dalam kasus suap izin budidaya lobster dan izin ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun Mahkamah Agung mengurangi vonis terpidana korupsi tersebut. Putusan kasasi ini diputuskan Sofyan Sitompul selaku Ketua Majelis, serta Ghazal Basaleh dan Sinta Yuliansih Sibarani sebagai hakim anggota. Alasannya, hakim menilai Edi Prabowo telah bekerja dengan baik saat menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan. Apa itu dana yang meringankan menurut Majelis Hakim Kasasi, yaitu bahwa faktanya terdakwa sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sudah bekerja dengan baik dan telah memberi harapan yang besar kepada masyarakat, khususnya bagi nelayan. Pengurangan hukuman tersebut menuai kritikan tajam dari banyak pihak, terutama dari Indonesia Corruption Watch. ICW menilai pengurangan hukuman tersebut absurditas. ICW menegaskan, jika Edi Prabowo berbuat baik, maka tidak mungkin ditangkap KPK. Selain kritikan, pengurangan hukuman pun menuai sindiran, seolah dengan bekerja baik bukan tidak mungkin jika mendapat masalah. Seolah dengan bekerja baik bukan tidak mungkin jika mendapat masalah, sanksi yang didapat akan sedikit diringankan. Baik tapi masuk penjara. Ini mungkin absurd seperti disampaikan ICW tadi. Kita akan berbincang dengan pakar hukum pidana Profesor Muzakir. Prof, selamat malam. Selamat malam. Ini heboh karena ada korting 9 tahun menjadi 5 tahun. Tapi sejatinya Prof, hukuman awal itu kan 5 tahun sebetulnya. Bagaimana kita melihat ini Prof? Ya, kalau kita lihat dari sisi putusan Mahkamah Agung ya, yang sebelumnya itu tradisinya Mahkamah Agung memperberat. Tapi kali ini adalah memutus memperingan gitu. Okay. Ya. Jadi medianya kasasi, kasasi, tapi putusannya memperingan. Ya. Putusan memperingan itu dibolehkan, tapi putusan memperberat itu tidak boleh gitu. Ya, menjadi masalah adalah legal argument atau alasan hukum apa kok putusannya diperingan dari 9 tahun menjadi 5 tahun. Oke. Itu yang menjadi masalah hukumnya di situ menurut saya. Salah satu alasannya katanya karena ketika diputus di pengadilan tinggi ada bagian meringankan yang dilupakan oleh hakim di pengadilan tinggi. Lalu kemudian di kasasi diulang lagi. Dia pernah berbuat baik sehingga layak dikurangi. Kalau itu gimana Prof? Nah, itu yang tadi saya katakan bahwa kalau tadi seperti yang dikutip tadi bahwa peringanan itu disebabkan karena jasa dia berbuat baik untuk kementerian, itu menjadi tanda tanya. Bukankah terjadinya tindak pidana korupsi di kementerian itu menunjukkan kinerja menteri tidak baik? Gitu. Oke. Kalau kita balik misalnya, oleh Mahkamah Agung dianggap bahwa kinerja menteri baik, maka dia korupsi. Itu nggak logis, sehingga dihukumnya ringan gitu ya. Itu nggak logis gitu ya. Maka ini tadi saya katakan perdebatan kita adalah pertimbangan legal reasoning mengenai peringanan hukuman itu apa gitu. Tapi kalau peringanan hukuman ada sesuatu yang meringankan, itu bisa diterima oleh umum, saya kira wajar-wajar saja lah ada pertimbangan seperti itu. Okay. Tapi kalau pertimbangannya dia punya jasa yang baik untuk memperbaiki kinerja di kementerian, tapi justru kementerianlah sumber korupsi yang dia melakukannya itu, terus kemudian diberi penghargaan dengan hukuman potong selama 4 tahun. Ini yang tanda tanya besar gitu ya. Oke, di luar dari itu Prof, karena ini adalah putusan hukum, harus dasarnya adalah legal. Apakah wewenang hakim menilai kinerja seorang menteri yang selama ini kita kira kinerja menteri itu adalah dinilai oleh presiden? Kenapa kemudian hakim yang mengambil alih penilaian itu? Nah, itu salah satu bagian yang kita harus bertanya juga gitu loh. Mengapa itu faktor-faktor non-hukum yang bukan kompetensinya hakim dimasukkan sebagai faktor yang memperingan gitu. Bagaimana dia menilai baik dan buruk itu dari mana parameternya gitu. Sehingga ketika parameter itu dipakai membuat hukuman diperingan menjadi 5 tahun itu, ini tanda tanya besar gitu.
ini benar nggak penilaian bahwa kinerja menteri itu baik gitu. Ya, bukankah kinerja baik dan tidak baik itu ada parameter ukuran tersendiri oleh lembaga tertentu yang menilai kinerjanya itu gitu ya. Saya kira itu menjadi penting juga. Ya, mungkin baik, diambil contoh saja, sambil kutip salah satu di antaranya. Ekspor benur atau bibit lobster itu boleh atau tidak gitu. Yang sebelumnya menteri tidak boleh gitu. Ya. Tapi kita pahami menteri tidak boleh itu apa? Supaya dalam konteks perdagangan internasional itu dia tidak, saingannya tidak begitu kuat. Tapi kalau kita ekspor benurnya itu berarti nanti perdagangan persaingannya sangat kompetitif gitu ya. Dan itu mengalahkan atau istilah bahasanya memperlemah posisi Indonesia di masa depan gitu. Jadi kalau dari strategi itu aja kita bertanda tanya gitu. Baiknya di mana sesungguhnya gitu. Dari sisi kebijakan ekonomi, kebijakan terhadap petani atau kebijakan pada siapa gitu. Baik, oke. Selain alasan soal baik tadi itu, kalau kita bicara hukumannya dulu ketika di awal tuntutan jaksa KPK itu adalah 5 tahun. Apakah ini yang kemudian membuat KPK sampai hari ini tidak berencana untuk banding atau gimana ya, Prof? Nah, itu yang menjadi pertanyaan sisi yang lain ya. KPK selalu menggembar-gemborkan kata-kata bahwa ini korupsi ekstraordinari. Kemarin saya lihatnya diulangi lagi dan seterusnya. Tapi dia menuntutnya kan menuntut ringan gitu ya. Menuntutnya adalah menuntut ringan gitu. Dalam arti kata ada hukuman yang berat lagi, tapi dia lebih memilih menuntut ringan gitu. Nah, ketika ini tuntutan dia dipenuhi, ya, requisitornya dipenuhi oleh Mahkamah Agung, ini tanda tanya besar. Kalau dia ada protes lagi, apalagi KPK ini, tuntutannya sudah sesuai dengan apa yang dituntut oleh KPK. Kok ini protes-protes apa gitu loh. Kalau misalnya akan membaca catatan, akan kami melakukan PK dan sebagainya, dasarnya apa? Yang itu sesuai dengan tuntutan. Kalau dihukum di bawah tuntutan masih ada reasoning yang bisa diterima lah begitu. Ya, jadi inilah kira-kira konstruksi hukum yang saya kira KPK harus hati-hati di dalam bersikap ya, karena kalau dia membuat blunder menjadi citranya menjadi kurang bagus gitu. Sering sekali kita menyebut bahwa untuk mengatasi kasus korupsi ini. Baik, Prof. Silakan, Prof. Ya, saya ingin ingatkan kembali, 5 tahun itu adalah tuntutan dari KPK lah ya. Iya, betul. Dan sekarang dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Gitu. Iya. Ya. Sekarang kalau KPK agak cawe-cawe mau PK, alasan apa yang menjadi alasan moral apa, alasan hukum apa, alasan yang lain apa untuk menuntut lagi lebih berat lagi? Menurut saya nggak bisa itu, nggak ada alasan apapun. Baik. Prof, biasanya orang menyebut untuk efek jera harus dihukum tinggi. Kalau melihat sekarang KPK-nya sendiri menuntut tidak terlalu tinggi, lalu kemudian Mahkamah Agung juga kemudian mengkorting seperti ini, bagaimana harapan kita kepada hukum dalam memberantas kasus korupsi ini? Jadi saya ingin tanggapi mengenai masalah kata efek jera. Efek jera itu kepada siapa? Ya? Saya tidak selalu pendapat bahwa hukuman berat mesti efek jera, itu juga tidak sependapat gitu. Kan korupsi itu lebih banyak orang dipegang oleh pejabat kan gitu ya. Iya. Tapi kalau dia dilepas dari jabatannya, diperpanjang larangan untuk menjabat sebagai pejabat, mungkin 5 tahun atau lebih lama lagi, saya kira itu lebih lama lagi dia tidak akan menjabat. Kalau lebih lama lagi tidak menjabat, pastilah dia akan jera karena nggak ada kesempatan untuk berbuat korupsi begitu ya. Tapi kalau dihukum berat, tapi tiba-tiba hanya 3 tahun masa tunggunya, ya menurut saya nanti jabat lagi ya mengulangi lagi perbuatannya. Gitu. Baik, banyak tanda tanya di sini, mudah-mudahan bisa segera terjawab. Baik, Prof. Muzakir, terima kasih sudah berbagi di Anus Prime. Selamat malam, Prof.